Pulau reklamasi jadi opsi, Anies kembali jilati ludah kianati janji, ditulis oleh Anto Cahaya di swot.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Rakyat Indonesia terkhusus warga DKI Jakarta tentu masih ingat Anies dan pasangannya pada Pilkada DKI Jakarta 2017 Sandiaga Uno dengan tegas menyatakan bahwa mereka menolak reklamasi di Teluk Jakarta. Sebagai pengingat berikut pernyataan Anies. Alasan mereka reklamasi merugikan para nelayan di sana. Mengapa kami menolak reklamasi? Karena memberikan dampak buruk kepada nelayan kita dan memberikan dampak kepada pengelolaan lingkungan, kata Anies saat debat putaran kedua Pilkada DKI 2017 pada 12 April 2017. Dalam banyak kesempatan saat itu kedua pasangan tersebut nampak kompak dalam memberikan pernyataan. Pulau reklamasi benar-benar menjadi salah satu komoditi untuk aksi kampanye mereka, seolah mereka adalah pemimpin yang peduli dengan nelayan dan sebagai serangan ke Ahok. Selama masa kampanye, Anies sering mengungkapkan niatnya menghentikan reklamasi dan menyelamatkan nelayan di Jakarta Utara. Menurut Anies, jika reklamasi tetap dilanjutkan, lebih banyak mudarat ketimbang manfaatnya. Sandiaga juga menyuarakan hal yang sama. Kami mengambil keputusan untuk dihentikan proyek reklamasi, kata Sandiaga di kawasan Petojo, Jakarta Pusat 17 Maret 2017. Masih mengingatkan masa saat itu. Sebagai bentuk komitmen maka Anies menyegel 13 pulau. Dia menghentikan proyek reklamasi dengan mencabut izin 13 pulau yang belum dibangun. Dengan mencabut izin 13 pulau, Anies menyatakan telah memenuhi janji kampanyenya. Seperti yang kami janjikan ketika Pilkada kemarin bahwa reklamasi dihentikan, hari ini kami tuntaskan, kata Anies 26 September 2018 terlihat percaya diri. Berbeda dengan 13 pulau yang belum dibangun, izin 4 pulau reklamasi yang lainnya tidak dicabut karena sudah terlanjur dibangun. 4 pulau itu adalah Pulau C, D, G, dan N. Dan lama-kelamaan celah pun nampak. Saat itu Anies berujar, nasib 4 pulau reklamasi yang sudah dibangun akan ditentukan melalui peraturan daerah atau perda. Perda itu akan mengatur secara detail tata ruang dan potret wilayah di pulau-pulau reklamasi yang sudah dibangun. Perda itu juga akan mengatur soal pemulihan wilayah Teluk Jakarta, terutama pada aspek perbaikan kualitas air sungai, pelayanan air bersih, pengelolaan limbah, dan antisipasi penurunan tanah atau land subsidence. Anies menyatakan, pulau-pulau reklamasi yang sudah dibangun akan dimanfaatkan untuk setahun kemudian Pemprov DKI Jakarta menerbitkan IMB untuk 932 bangunan yang pernah disegel di Pulau D. Anies menggunakan peraturan Gubernur nomor 6 tahun 2016 tentang panduan rancang kota pulau reklamasi yang dikeluarkan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok sebagai dasar penerbitan IMB. Saat keputusan Anies menerbitkan IMB diprotes oleh sejumlah pihak, termasuk komunitas nelayan Teluk Jakarta. Mereka melakukan aksi unjuk rasa dan menganggap Anies telah mengingkari janji. Belum juga usai polemik di Pulau D, Anies kemudian kembali jilat ludah menerbitkan izin reklamasi untuk perluasan kawasan Taman Impian Jaya Ancol di Jakarta Utara kepada PT Pembangunan Jaya Ancol. Izin itu tercantum dalam surat keputusan Gubernur atau Kepgub nomor 237 tahun 2020 tentang izin pelaksanaan perluasan kawasan rekreasi Dufan seluas lebih kurang 35 hektar dan kawasan rekreasi Taman Impian Jaya Ancol seluas lebih kurang 120 hektar. Meski ada protes dari sejumlah pihak, terutama Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan atau KIARA, tapi Anies tetap tak bergeming. Begitulah Anies Baswedan. Jadi kesimpulannya, pulau reklamasi dulu digunakan untuk komoditi ajang pencalonan dirinya. Setelah itu seperti yang kita lihat. Dan kini kembali lagi pulau reklamasi tiba-tiba menjadi hangat, menjadi topik pembicaraan masyarakat. Hal ini dipicu lantaran ngototnya Anies yang selenggarakan ajang Formula E untuk panggung politiknya. Tapi bukan Anies yang terlihat untuk memberikan penjelasan ke publik, tapi lebih banyak wakilnya Riza Patria yang kerap terlihat memberi pernyataan. Sedang Anies entah ngumpet di mana. Formula E sedianya diadakan di Monas, kemudian batal dengan alasan tak dapat izin, padahal berbagai fasilitas sudah mulai dikerjakan. Dan pada akhirnya, panitia pun mencari lokasi atau venue yang akan digunakan untuk ajang kebut tersebut.
tersebut. Konon dalam rilis keterangannya ada 5 tempat venue yang menjadi pilihan dengan mempertimbangkan ikon Jakarta. Tapi yang menguat rupanya pulau reklamasi beberapa hari belakangan ini. Sebuah pulau yang dulu getol digunakan Anies menjadi bahan komoditi kampanye. Tapi kini opsi bisa jadi jatuh ke pulau reklamasi untuk dijadikan venue. Jika benar wacana Jakpro dan tentu atas persetujuan Anies, pertanyaan besar kita sejak kapan pulau reklamasi menjadi ikon Jakarta? Ini tentu menimbulkan paradoks. Satu sisi dulu pulau reklamasi menjadi ajang mencuri perhatian saat kampanye dari warga DKI Jakarta sepanjang bibir pantai dan secara umum masyarakat Indonesia. Akan tetapi faktanya di pulau reklamasi pula lah Anies menggantungkan nasibnya melalui Formula E yang tak kunjung kelar-kelar. Lintasan balap tentu hal yang paling mendasar dalam ajang kebut Formula E. Jika hal mendasar saja amburadul, bagaimana yang lainnya? Sebuah analogi yang sangat sederhana. Sedang waktu terus berjalan dan dalam waktu yang relatif singkat mereka harus mempersiapkan segalanya. Nama baik negara dan rakyat Indonesia menjadi taruhannya. Atau pada akhirnya Formula E kemungkinan besar akan diselenggarakan dengan apa adanya. Yang penting menggugurkan kewajibannya, meski konsekuensinya tak dapat menghindar dari jutaan kritik yang menghujam dari rakyat Indonesia. Maju tetap beresiko, mundur apalagi, jadi memilih opsi yang sedikit lebih aman meskipun rugi. Sedang nun jauh di sana terlihat Ahok duduk manis di kursi komisaris Pertamina sambil ngopi seraya memandang Anies dengan kebijakannya yang nampak kedodoran. Ah, pulau reklamasi, kata batinnya menerawang, sekian masa yang telah lalu. Bagaimana menurut Anda? Dah gile Lundro, situ nyinyir mulu. Ditulis oleh Argo Javiras di seaworld.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. 7 tahun sudah Presiden Jokowi memimpin bangsa yang besar ini. Banyak suka dan duka, tangis dan ngakak, meringis dan sengak yang mengiringi perjalanan pemerintahannya. Pada tanggal 20 Oktober 2014 yang lalu, Jokowi dilantik dan diambil sumpahnya sebagai Presiden Republik Indonesia di gedung DPR MPR Jakarta. Saat itu banyak kaum sesapian dan kaum titik-titik yang sangat sangsi bahwa Presiden Jokowi akan bertahan lama jadi Presiden Republik Indonesia. Mereka mulai berprediksi dengan penerawangan ala Ki Joko Bodo bahwa Presiden Jokowi hanya mampu bertahan paling lama 2 tahun menjabat. Setelah itu bakal ambruk dan tumbang terkapar tak berdaya. Tak hanya itu saja, mereka juga menyebut Jokowi dengan sebutan presiden boneka, petugas partai, cengar-cengir, kelewas-kelewas, kelemar-kelemar yang tak punya wibawa. Mereka bahkan menyematkan istilah yang menghina Presiden Jokowi sebagai kecebong dan hinaan-hinaan lainnya yang tidak pantas disematkan kepada kepala negara. Kala itu saya ingat persis Jokowi hanya diam, mengamati dalam kesenyapan, tak ada bantahan, tidak ada protes dari pihak Istana Negara. Dalam kesenyapan Jokowi mulai bekerja, beliau mengatur strategi dengan caranya sendiri. Kini sudah 7 tahun berlalu, Presiden Jokowi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Penerawangan para Ki Joko Bodo itu tidak terbukti. Mereka yang menyebut Jokowi adalah presiden yang tidak punya wibawa, cengar-cengir, kelewas-kelewas, plonga-plongo, kini hanya bisa melongo. Presiden Jokowi telah menunjukkan kepada rakyat yang memilihnya bahwa beliau bukan presiden boneka, petugas partai, presiden yang tidak punya wibawa, cengar-cengir, kelewas-kelewas, melainkan seorang kepala negara kopik yang tangguh dengan karakter baja untuk memberikan yang terbaik kepada rakyat yang menaruh asa daknya. Tak banyak omong, tahu-tahu HTI bubar, FPI bubar, para obligor BLBI diburu dan disita harta haram mereka. Presiden Jokowi mampu mendongkrak perekonomian bangsa dengan caranya sendiri. Jumlah orang miskin dan pengangguran menurun, kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin juga menurun. Melalui spirit sesuai dengan spirit dalam pembukaan UUD 45 tentang kesejahteraan rakyat yang berdaulat, Presiden Jokowi mampu menekan laju inflasi agar tetap rendah dan terkendali. Dana subsidi BBM ala SBY yang dimutilasi Jokowi dulu, hasilnya pun gemilang melalui program-program prioritas pembangunan infrastruktur, mensubsidi desa-desa tertinggal, serta kesinambungan fiskal.
Pencapaian Jokowi yang cukup membuahkan hasil yaitu teks amnesti. Setoran uang tebusan peserta amnesti pajak besutannya Jokowi adalah yang tertinggi di dunia dibandingkan negara-negara lain yang pernah menerapkan kebijakan teks amnesti. Iklim pertumbuhan investasi di era Presiden Jokowi adalah yang terbaik dari semua presiden yang pernah menjadi pemimpin di negara ini. Presiden Jokowi membesut pabrik industri baja lebaran atau hot strip mill senilai 7,5 triliun rupiah milik Krakatau Steel di Cilegon. Pabrik ini adalah pabrik dengan teknologi modern terbaru kedua di dunia setelah pabrik yang dibangun di Amerika Serikat. Tidak main-main, pabrik ini memiliki kapasitas produksi hot rolled coil atau HRC sebanyak 1,5 juta ton per tahun. Kapasitas tersebut akan ditingkatkan menjadi 4 juta ton per tahun dan berkontribusi pada target produksi Krakatau Steel secara keseluruhan mencapai 10 juta ton per tahun pada 2025. Pabrik ini merupakan pabrik pertama di Indonesia yang mampu menghasilkan HRC berkualitas premium. Ini hanya 2 di dunia, yang pertama di Amerika Serikat, yang kedua di Indonesia. Maka tak heran seorang profesor sekaligus peneliti Institut di National University of Singapore, Kishore Mahbubani, memuji Jokowi sebagai sosok pemimpin yang jenius. Sorotan terhadap kejeniusan Jokowi ini ia sampaikan dalam tulisan berjudul The Genius of Jokowi. Presiden Jokowi sebagai pemimpin paling efektif di dunia dan pemimpin yang layak mendapat pengakuan atas keberhasilannya dalam memimpin. Simbol kejujuran dan spirit perjuangan menjadi pejuang keadilan di tengah kehempasan badai kemunafikan. Pada saat negara-negara lain kebuh memilih penipu sebagai pemimpin politik mereka, keberhasilan Presiden Jokowi telah memberikan model pemerintahan yang dapat dipelajari oleh seluruh dunia. Presiden Jokowi juga mampu menjembatani kesenjangan politik di Indonesia dibandingkan Joe Biden sejak Pilpres Amerika Serikat pada tahun 2020 yang hingga kini belum mampu ia atasi perpecahan. Presiden Jokowi juga berhasil membalikkan momentum pertumbuhan partai-partai yang paling Islamis di Indonesia dibandingkan Presiden Brazil Jair Bolsonaro yang justru menimbulkan jurang memperdalam perpecahan yang sangat dalam di Brazil. Standar dan pola pemerintahan baru Presiden Jokowi yang membuat iri negara-negara demokrasi besar lainnya. Berani jujur itu hebat, tidak korupsi itu luar biasa, bantu orang miskin itu dahsyat. Sebab segala kejahatan, kemunafikan, perilaku mementingkan diri sendiri, kebatilan dan angkara murka tak akan pernah menjadi pemenang. Itulah sebabnya daripada ente sibuk nyinyir melulu penuh dengan narasi iri dan sakit hati yang berkepanjangan dan tiada akhir, sebaiknya periksa kembali anatomi tubuh ente. Otak itu letaknya di kepala, bukan di dengkul. Kura-kura begitu. Bagaimana menurut Anda?